Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik untuk pertemuan yang ke-8. Baik, bukunya berjudul Kemerdekaan dari News Media. Bagian 1, Ekonomi Politik Media, The Age of Crowdfunding. Crowdfunding, apakah itu menjadi signifikan kontribusi untuk komunitas media dan independen di Quebec? Fakta adanya media independen dan komunitas menunjukkan alasan perlu mengadopsi pendekatan global untuk pembiayaan budaya dan produksi media untuk lebih memahami bagaimana platform crowdfunding bentuk sesuai dengan dinamika keseluruhan ini. Meskipun mereka mungkin pelengkap selain sumber praktik media komunitas, karena praktik-praktik ini telah berlangsung selama ini sebagian besar didasarkan pada otonomi editorial mereka dan partisipasi dan komunitas yang mereka layani dalam semua aspek perkembangan mereka. Karena itu, komunitas yang erat ini memiliki ambisi yang sama seperti praktik media dalam hal penggunaan sarana budaya dan media produksi dan mendemokratisasi akses mereka, yang merupakan yang pertama dipanggil selama kampanye penggalangan dana yang mungkin atau mungkin tidak menggunakan dedicated platform untuk tujuan ini. Akibatnya, independen dan masyarakat media telah menerapkan berbagai strategi, menggabungkan berbagai strategi sumber pendapatan dari donor yang terverifikasi sama. Satu hal yang jelas, file pernyataan tentang bagaimana membiayai budaya dan media menimbulkan cukup banyak pertanyaan dari segala jenis masalah yang tentunya termasuk pelestarian budaya dan praktik media di Quebec. Tetapi yang secara luas mencakup itu berkaitan dengan pemeliharaan prinsip-prinsip seperti kedaulatan budaya dan keragaman dan konteks di mana ekonomi global cenderung sekutu menentang mereka. Bagian kedua mengenai jurnalisme dan ruang publik, penonton dan pembaca revolusioner media kiri, pemimpin media hipotesa. Dengan demikian, outlet media yang tujuannya adalah transformasi masyarakat secara radikal, seorang pemimpin efektivitasnya atau kemampuannya untuk membangun khalayak tertentu terutama tergantung pada cara ego ditawarkan sebagai pengganti ego cita-cita setiap penerima. Dengan menawarkan ego mereka, pemimpin media karenanya setuju untuk mengorbankan diri mereka sendiri atau lebih tepatnya menjadi tubuh mereka, gambar simbolis yang diwujudkan atau direpresentasi sosial. Satu karakter terakhir pemimpin yang lebih berkaitan dengan antropologi daripada komunikasi adalah untuk memfasilitasi hubungan dengan leluhur dan dunia mati, yaitu untuk membangun hubungan dan budaya atau semangat yang sama di antara anggota grup. Dalam karya sebelumnya, kami telah mengamati itu untuk komunikasi aktivis Luthemte lebih dari sekedar surat kabar harian. Membaca setiap hari kertas adalah tindakan memiliki dan yang terpenting kertas tampaknya meletakkan hukum, bentuk, nama bapa dan bahkan secara khusus nama dari bentuk pemimpin, dan dalam kasus-kasus ini adalah pemimpin yang mati. Untuk Mikhail Techniklistrik El-Huma as disebut lebih dari sekedar koran, itu adalah monumen simbolis Rotary per selama penduduk Prancis. Rekan-rekan siapa yang ditembak, ada rasa hormat dalam untuk semua rekan ini. Meski tak terlalu membaca Kron, aktivis ini terus mengirimkannya untuk menunjukkan dia memiliki keluarga komunis atau garis keturunan.
Dengan memproyeksi diri mereka ke dalam ego ideal surat kabar, para pembaca tidak hanya mengidentifikasi dengan para pemimpin yang hidup yang dapat menganggap sebagai editor tim nyata, tetapi juga dengan semua pemimpin yang mati yang memungkinkan editor untuk melakukan mengartikulasi wacana baru tentang dunia nyata. Dan karena pemimpin itu seperti itu berjanji untuk setia pada kata-kata mereka sampai mati, mereka bisa mengumpulkan penonton dan menggerakkan orang-orang yang telah mereka bantu bentuk sebuah kelompok. Proses ini diamati selama demonstrasi itu terjadi di Prancis setelah pembunuhan beberapa editor Charlie Hebdo di Januari 2015. Ini bisa disebut sebagai pemimpin media anumerta. Tetapi konteksnya terlalu berbeda untuk dimasukkan dalam penelitian ini. Pendekatan antropologis dan analitis telah kami gambarkan di sini untuk tujuan penelitian mungkin bisa diperluas ke jenis lainnya penonton asalkan mereka tidak dipahami sebagai aggregations individu yang hanya tunduk pada aturan perdagangan media area. Berikutnya pekerjaan pembersih-bersih masalah ekonomi modernisasi, komentar di situs-situs berita Perancis. Analisis kami menyoroti bagaimana setidaknya ada 4 alasan yang bekerja komentar modernisasi, kerangka hukum tentang kebebasan berekspresi, tanggung jawab Sion dan editor, strategi editorial dan pemasaran para editor itu, strategi ekonomi penyediaan layanan modernisasi, dan bagaimana mereka tercermin dalam teknologi yang digunakan dan dalam manajemen dan konteks sosiopolitik di mana komentar tersebut dibuat. Kita menunjukkan bahwa sifat komentar yang lolos dari model filter yang menjadi lebih dari ruang publik akan tergantung pada spesifiknya konfigurasi yang menghubungkan tempat asal ini. Yang berikut mengenai pers lokal sebagai media untuk berkreasi pengalihan. Pers lokal tampaknya hanya mampu menggambarkan kehidupan lokal sebagai suatu yang berkelanjutan. Seringkali peristiwa mikro yang diambil di luar konteks ini menerbitkan terutama praksis informasi dan artikel faktual bersama dengan artikel yang menampilkan tindakan yang baik untuk wilayah atau pahlawan sehari, menggunakan ekspresi dan Gabriel dan beberapa investigasi, potret atau secara pengalaman analisis dilemparkan untuk ukuran yang baik, hubungan yang dijaga orang tercakup dengan wilayah geografis atau simbol terkaitnya, yaitu hasil proses yang terus berubah sama sekali tidak dapat ditutupi pers. Mengenai kehidupan budaya dan komunitas, pers memiliki ketidakmampuan yang mencolok, melarikan diri dari pendekatan yang berfokus pada peristiwa. Pertunjukan biasanya diumumkan dan direview secara mungkin mengikuti tapi surat kabar lokal tidak pernah memperhitungkannya. Proses kreatif bahkan untuk seminar lokal yang mudah diikuti lebih dekat mengenai dunia kerja, surat kabar melaporkan pemogokan, konflik, perburuan dan pemutusan hubungan kerja kolektif. Tapi pekerja sendiri, kehidupan sehari-hari di dalam perusahaan atau administrasi tidak pernah tercakup yang di dalam perusahaan atau kesannya kebrutalan yang mereka berikan saat berkaitan di korban. Sama seperti kultur dan pemainnya, dunia kerja disajikan sebagai gunung berapi tanpa alat atau ahli apapun untuk memantaunya. Saat meletus, semua orang terkejut, tetapi ini bukan karena meletusnya tidak dapat diprediksi, melainkan karena semua orang mencari di tempat lain. Yang berikut mengenai liputan media tentang metana batubara CBM, kontroversi di Lorient, Timur Laut Prancis, bagaimana pers harian region meningkatkan penerimaan sosial dan proyek tidak populer. Demokrasi membutuhkan opini publik yang cukup berpengetahuan. Tulis Patrick Charles dalam bukunya
Namun, dikonversi dalam dipelajari perwakilan terpilih lembaga dan tradisi pers nasional yang seharusnya didorong debat malah memperlakukan perspektif tunggal yang keliru tentang masalah publik. Dengan memiliki yang sama kategori didefinisikan kunci dan menyebarkan penerimaan sosial perusahaan, kemampuan retorika tanpa memberikan pandangan kritis, corona menjadi alat dalam strategi komunikasi perusahaan daripada forum informasi terverifikasi. Fakta bahwa surat kabar bergantung pada ekonomi dan faktor politik menghambat pers harian mereka berperan sebagai fasilitator debat publik. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Demikian dan terima kasih.